Shalom, shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam Mutiara Malam hari ini. Sebuah sukacita, kita boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan dan kebenarannya. Amin. Sekarang kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini. Jika hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan dan belajar akan firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami pengertian ya Tuhan. Agar kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan menyelesaikan destiny kami sampai kami selesai. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara dimanapun saudara berada, apapun keadaanmu, doa saya senantiasa saya percaya biar anugerah Tuhan dan kekuatan menjadi bahagianmu. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan letakkan di hati saya bahkan hari-hari ini bagaimana kita bisa atau bagaimana kita benar-benar bisa selesaikan panggilan kita. Jadi ada satu topik yang saya rindu kita akan renungkan, yaitu kerjakan panggilanmu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, saudara, kerjakan panggilanmu dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Yes. Mari kerjakan panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan mencatat berkata bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4 berkata, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan, perhatikan, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8 berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Jadi saudara perhatikan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa, perhatikan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Perhatikan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Ada amin saudara? Wow, ini luar biasa. Salah satu bagian di mana sebuah ingatan buat kita ketika Rasul Petrus mengingatkan betapa panggilan itu berharga. Ya saudara, betapa panggilan Tuhan itu berharga. Saya mau berkata, ya coba dimanapun kau berada, coba perkatakan dengan hati yang iman atau dengan hati yang tulus.
dan dengan semangat. Katakan, panggilan Tuhan itu berharga. Yes. Saudara, panggilan Tuhan itu berharga. Dan setiap kita harus mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada ayat yang ke-10e tadi diingatkan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini mengingatkan buat kita bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, saya yakin ada kalanya panggilan kita ya itu bahkan hampir tidak teguh. Ya saudara, mari kita akan merenungkan, mari kita akan mulai merefleksi kehidupan kita. Apakah panggilanmu hari ini, apakah pilihanmu hari ini sudah teguh? Orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, dan dipanggil untuk mengerjakan amanat agungnya. Karena itu Rasul Petrus menasehati agar bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita, ya. Berusaha sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita atau kekristenan kita, itu berarti kita harus melakukan yang namanya kehidupan panggilan di dalam Tuhan itu dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa hidup asal-asalan. Kita tidak bisa mainan. Saudara, ada amin? Kita tidak boleh ikut Tuhan setengah-setengah. Tetapi sekali lagi dikatakan, supaya panggilan kita itu teguh, maka dia atau Petrus juga, Rasul Petrus mengingatkan buat kita agar dikatakan kamu harus menambahkan, perhatikan, imanmu dengan kebajikan. Kepada kebajikan engkau harus tambahkan apa? Pengetahuan. Jadi ketika Anda bajik, Anda baik, itu nggak cukup, harus ada pengetahuan yang benar. Di dalam pengetahuan dikatakan kau harus tambahkan lagi apa? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri juga perlu engkau tambahkan ketekunan. Di dalam ketekunan juga engkau harus tambahkan kesalehan. Amin. Ya, bukan hanya tekun saja, tapi harus saleh. Dilanjutkan, dikatakan bahwa kepada kesalehan juga harus ada kasih akan saudara-saudara. Ada amin saudara? Di sini bukan hanya kasih saudara, dikatakan bahkan kasih kepada semua orang. Berusaha sungguh-sungguh itu berarti kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus belajar melibatkan Tuhan di dalam kita. Karena seringkali mungkin, ya bahkan bukan mungkin, tapi kecenderungan yang sering terjadi di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, kita akan melewati badai dan topan yang seringkali menggoncang karakter kita. Seringkali akan menggoncang bahkan zona nyaman kita. Persoalannya, apakah engkau dan saya masih bisa tetap teguh? Haleluya. Ya, di tengah kehidupan ini yang bahkan dikatakan semakin hari akan semakin jahat, mampukah kita bisa menjadi pribadi yang berbeza dari yang lain? Ingat saudara, panggilan kita menjadi garam dan terang dunia. Dikatakan kalau garam itu tidak asin rasanya, apa gunanya? Ya. Jadi betapa kita harus sadar panggilan kita, pilihan kita. Bahkan berbicara mengenai panggilan kita, menjaga hidup atau menjaga panggilan dengan sungguh-sungguh, itu juga berbicara mengenai menjaga hidup kita untuk tetap kudus. Katakan amin. Yes. Ya, saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, kita harus tetap berani hidup kudus. Kata kudus itu berbicara lebih memakai kata memotong atau memisahkan. Jadi kalau engkau dikatakan kita dikuduskan, kita itu dipisahkan. Saudara dipisahkan. Dipisahkan mungkin dari keluargamu, dari pergaulanmu, dari communitymu. Dipisahkan untuk rencana Tuhan yang ajaib. Katakan amin, haleluya. Ya, Anda dan saya kita dipanggil hidup kudus.
Kita dipisahkan dari community, dari kumpulan kita, dipisahkan dari dunia ini. Untuk apa? Tujuan yang ajaib, tujuan yang memuliakan Tuhan. Di dalam kekudusan itu juga pasti, itu tadi saya berkata akan ada pemisahan. Pemisahan itu juga akan melibatkan, yaitu apa? Pemisahan daging dengan roh, saudara. Ada amin? Bagi orang percaya, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa hidup kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita, memampukan kita. Ingat, kita sendiri kita tidak mampu. Tapi jika Roh Allah di dalammu, Roh Tuhan akan memampukan kita, akan memampukan saudara, akan memberi kita kemampuan, memampukan kita tetap hidup kudus. Sebagaimana Kristus datang di dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita terima panggilannya, mari belajar layani Tuhan. Ada amin saudara? Kita yang sudah dibebaskan dari semua belenggu dosa, yang dulunya kita hamba dosa, tapi sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Kita sudah dimenangkan, kita sudah dibebaskan. Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidupmu. Ada amin. Ya, dalam Galatia 2 ayat 20 ini komitmen Paulus. Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, mari responi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Dengan berkomitmen hidup benar, hidup kudus, giat di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan ingat, dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Katakan amin, haleluya. Di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 ya, ada satu kisah di mana jemaat hari itu Tuhan berbicara kepada jemaat Smyrna. Yang ajaib itu apa saudara? Wahyu 2 ayat 10b, saya ajak kita melihat ayat 10. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara perlu ketahui bahwa Smyrna itu di Turki adalah sebuah kota yang sangat terkenal, makmur dan indah. Di kota itu juga ada sebuah peraturan yang cukup keras hari itu, di mana rakyat diwajibkan menyembah kaisar. Dan ini sebagai bukti kesetiaan, loyalitas rakyat kepada Romawi atau kaisar. Nah, tetapi ini menjadi sebuah jabaran atau tantangan besar bagi umat Kristen hari itu, khususnya jemaat yang ada di Smyrna. Jadi sekalipun dalam tekanan, jemaat ini hari itu mencoba mempertahankan, meneguhkan imannya. Ya, mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka juga menolak untuk menyembah kaisar. Akhirnya mereka dianggap bahkan melanggar hukum. Dan saudara, jemaat di Smyrna itu rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran dan pendirian teguh. Nah, ini ajaib, ini contoh di dalam hidup kita. Mereka berkomitmen tetap setia mengiring Yesus dalam perjalanan rohani kita. Ya, malam hari ini seringkali coba renungkan, apakah kita, Anda dan saya sudah bahkan sedang diperhadapkan dengan jabaran? Haleluya. Persoalannya adalah apa responmu? Apa responmu? Ya, mari kita belajar meresponi sebuah respon yang tepat di hadapan Tuhan. Apapun jabaranmu, apapun, saya mau berkata, apapun jabaranmu, dari segi apapun, tapi mari kita belajar untuk tetap setia. Ada amin saudara? Kenapa saudara? Karena kecenderungan manusia ketika kita menghadapi sebuah tantangan atau masuk dalam jabaran hidup, ya, ketika kita tidak kuat, itu dikarenakan apa? Ada banyak intimidasi, ya, bahkan tidak sedikit umat percaya atau orang-orang Kristen itu kompromi dengan dosa, ya. Kita tanpa kita sadari membuka celah. Dan saya mau berkata, itu sebagai salah satu langkah awal saja.
tidak lama itu membuat kita atau Anda bisa jatuh. Saudara ingat, Alkitab berkata Tuhan sediakan upah bagi orang yang setia sampai akhir. Katakan amin. Yes, mahkota kehidupan disediakan buat kita. Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gambaran hidup kita, orang percaya harus mampu bertahan sampai akhir. Sekalipun engkau diperhadapkan dengan penderitaan, dengan hal-hal yang menyakitkan, baik itu hati atau jasmani, tapi mari kita bertekun. 2 Timotius 2 ayat 12 berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Wow. Saudara yang terkasih, mari renungkan bagaimana engkau meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana engkau kerjakan panggilan Tuhan. Sudahkah engkau mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ingat saudara, firman Tuhan juga mencatat banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Itu artinya bisa jadi hampir semua, kebanyakan yang namanya orang dipanggil untuk mengabdi, untuk melayani Tuhan, tapi hanya sedikit yang dipilih. Kenapa hanya sedikit? Karena hanya sedikit yang rela dan mau bayar harga. Penuhi panggilan Tuhan, saudara, senantiasa juga Anda dan saya didorong, senantiasa diingatkan harus memakai perlengkapan senjata Allah. Ketika kita mau menyelesaikan dan melakukan panggilan Tuhan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau benar-benar mau memberi yang terbaik, itu sesuatu yang biasa, kita akan ada di garis depan. Ya, dan biasa orang di garis depan, orang-orang yang sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis juga tidak mau kita lanjutkan atau tidak mau kita menang. Iblis coba cari banyak cara mematahkan panggilanmu, memutuskan destinimu sehingga engkau bisa stop di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Ingat, kita bisa melakukan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Amin saudara. Ya, doa saya dimanapun Anda berada, mari senantiasa pakai perlengkapan senjata Allah. Jangan anggap hidup ini cincai. Jangan anggap hidup ini remeh. Sebab tanpa kita sadari, kita akan bisa mudah jatuh. Saat kita melakukan panggilan Tuhan juga, saya mau mendorong, jangan meninggalkan kasih mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7 ya, itu adalah salah satu teguran Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, jemaat Efesus hari itu adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat di Asia Kecil. Ibu kota Asia Kecil memang Pergamus, tetapi pada saat itu Efesus menjadi kota yang terbesar dan terpenting karena itu adalah kota perdagangan dan kota pelabuhan. Gereja di Efesus mengalami perkembangan yang sangat cepat, ya. Namun di sisi lain juga berkembangnya penyembahan berhala, ritual pemujaan dewa-dewa. Dan saudara, apa yang terjadi? Bahwa hari itu tanpa mereka sadari, mesti tak didukung ya, atau situasi yang tidak mendukung, jemaat ini hari itu memang mengerjakan ya pekerjaan rohaninya. Tetapi Tuhan melihat motivasi hatinya. Tuhan kan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ya, mereka jemaat yang sangat memang rajin melakukan kegiatan rohani.
Tetapi tidak dengan motivasi hati yang benar. Jadi hari itu Tuhan dengan jelas menegur jemaat di Efesus. Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kasih mula-mula adalah kasih di mana kita baru bertobat dan kita sangat on fire. Kita lebih suka banyak doa. Ya, saudara masih ingat kasih mula-mula di mana engkau mengalami Tuhan pada awal-awalnya dulu. Engkau semakin rindu, bahkan sangat-sangat suka membaca firman Tuhan. Engkau suka pergi menginjil. Ya, engkau bisa melayani Tuhan berlama-lama. Engkau bisa menyembah Dia dan pokoknya engkau sangat suka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kasih mula-mula itu berciri sebuah kasih atau cinta yang sangat fresh, saudara. Tetapi melalui perkembangan zaman, melalui perkembangan masa, waktu, ya saudara, ada banyak jabaran, sekali lagi, tantangan, godaan dalam hidup ini. Bahkan sesuatu yang rutin, selalu dan selalu. Ya, ada juga bahkan jabaran hidup yang membuat mungkin saudara letih dalam hidup ini. Itu akan bisa membuat kecenderungan besar engkau tidak punya kasih mula-mula lagi. Engkau mulai dingin, mulai sejuk dengan Tuhan. Engkau tidak bisa rasakan cintanya memeluk engkau. Ya, engkau tidak bisa rasakan sebuah kesukaan, sebuah joy dalam melayani Tuhan. Engkau boleh merasa pelayananmu sepertinya berat. Melayani Tuhan itu beban. Ya, engkau banyak mengalami luka di sana sini. Saudara, saya mau berkata, mungkin engkau sedang kekurangan atau kehilangan kasih mula-mula. Dorongan saya yaitu apa? Bangun kembali. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kasihi Tuhan dan lari kepada Dia. Ada amin, saudara? Ya. Masuk dalam penyembahan lagi. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Saudara ingat, kita masuk di hari-hari yang semakin jahat. Jika kita hari-hari ini tidak mulai sensitif, ya, engkau menyembah Tuhan hanya asal menyembah dan engkau ingat itu biasa. Ya, ada sesuatu yang mungkin di dalam hatimu yang tidak beres, engkau ingat itu biasa. Saya khawatir rohmu sudah tumpul. Engkau tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus paling suka berbicara dengan lembut. Saudara, mari kembali kepada Tuhan. Ada amin. Ya, mari cari wajahnya. Mari cari perkenanannya. Bangun kehausan, kelaparan akan Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa saudara yang memusingkan hidupmu? Coba Anda renungkan malam ini. Apa yang seringkali memusingkan dalam hidupmu, memusingkan jiwamu, sehingga menjadikan engkau tidak punya kasih mula-mula. Bahkan kasih mula-mulamu itu sudah mulai hambar. Ya, mari kembali kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Mari cari wajahnya, cari perkenanannya. Kenapa? Karena saya percaya hanya Tuhan dan Tuhan saja yang sanggup memberi kita kekuatan, menyelesaikan panggilannya dengan sungguh-sungguh. Ada amin. Ada satu lagi yang lagu yang saya sangat diberkati, saudara. Saya rindu sekali lagi, mari kita sembah Tuhan. Lagu ini sangat sederhana, sungguh indah. Kita akan pujikan ini di hadapan Tuhan. Yes, Lord, haleluya, haleluya. Thank you, Lord.
Yes. Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa Yes, Lord. membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Oh, haleluya. Dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan bantangku, telah selami bagiku. Amin. Sungguh indah. Sungguh indah panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah sia-siakan panggilannya. Amin. Mari sama-sama sembah Tuhan dari hatimu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kiralayashi karataya kuralayashi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Ya Tuhan, dan kau dekat dengan kami ya Bapa. Kurapaya shikiria karataya shi. Oh, thank you Lord. Bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan berharga. Mari angkat tanganmu saudara, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kiralaya shikarana nayamu. Amen, amen. Kiralaya maya shikarana. Terlalu besar pengorbananmu atas kami Tuhan. Yes. Oh, sungguh. Thank you Lord. Sungguh besar Tuhan. Amen. Thank you Jesus. Yes, yes, yes. Idalaya shikarataya karataya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, anugerah-Mu melingkupi atas setiap mereka Tuhan, yang sedang khususnya join live pada malam hari ini. Tuhan, apapun yang mereka hadapi ya Bapa, apapun yang mereka hadapi Tuhan, jabaran apapun yang mereka lewati, hamba berdoa kuatkan iman mereka.
Teguhkan mereka ya Bapa. Biarlah mereka percaya dan tetap teguh. Dan biar malam ini mereka yakin Tuhan, kalau Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang akan menyelesaikan segala perkara dalam hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa melepaskan berkat-Mu atas setiap mereka. Biar kami boleh mengerjakan panggilan kami dengan sungguh-sungguh sampai Engkau panggil kami kembali di awan-awan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tetap percaya, tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan kerjakan panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh. God bless you.